Selamat petang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menutup puasa kita pada hari ini. Bagaimana dengan puasa saudara? Saya berharap kita semua masih tetap setia bisa berpuasa, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat sekarang. Kita boleh berfokus untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus berdoa kepada Tuhan, membawa segala masalah kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tapi pada petang hari ini saya bukan cuma hanya berbicara atau ingin berbicara kepada Bapak Ibu yang sedang berpuasa atau yang baru selesai berpuasa, tapi pada Bapak Ibu yang tidak berpuasa juga saya ingin menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, khususnya kepada Bapak Ibu yang sedang rajin untuk berdoa atau mau untuk berdoa. Petang hari ini saya ingin membahas satu ayat yang terkenal, yaitu yang ditulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya bacakan. Tetaplah berdoa. Sebuah ayat yang sangat pendek, tetapi Tuhan mau ayat tersebut dicatat di Alkitab. Karena ayat tersebut sangat penting. Seorang teman menuliskan bahwa beberapa orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka mempunyai satu kesamaan. Salah satunya yaitu adalah mereka banyak berdoa. Corrie ten Boom, seorang misionari yang dipakai oleh Tuhan, di mana pada masa mudanya menjelang masa dewasanya, dia sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai tim yang memberitakan pengabaran Injil. Kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, dia dipakai sama Tuhan untuk melindungi 800 orang Yahudi yang sedang dikejar oleh orang-orang atau tentara Nazi. Corrie dipakai Tuhan untuk menyembunyikan mereka. Dan dalam misinya dia menceritakan tentang kabar keselamatan 800 orang ini terselamatkan dari Nazi. Dia mengatakan seperti ini. Iblis tersenyum ketika Anda menyusun suatu rencana. Ia tertawa ketika Anda terlalu sibuk. Namun iblis gemetar saat Anda berdoa. Hal ini menyadarkan kepada saya juga. Seringkali saya sebagai gembala itu disibukkan oleh hal-hal yang berurusan dengan program, dengan kegiatan-kegiatan yang harus saya susun, sehingga beberapa kali jadwal doa saya terganggu. Tapi perkataan dari Corrie ten Boom ini sangat menegur saya. Sehingga saya berpikir, tadinya saya berpikir bahwa menyiapkan khotbah itu artinya saya membaca firman Tuhan. Saya menggali firman Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Berdoa lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tanpa doa kehidupan rohani kita menjadi lemah, sehingga kita mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis ternyata tidak takut ketika kita atau saya membuat program-program yang luar biasa, merencanakan satu perayaan yang megah untuk misalnya merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Iblis tidak gemetar, tetapi iblis gemetar ketika saya berdoa, ketika saudara berdoa. Apalagi ketika saudara berdoa sambil berpuasa. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum pelayanannya dilakukan di dunia ini, Tuhan Yesus yang pada waktu itu 100% adalah manusia, itu berdoa sambil berpuasa. Dan di saat dia berdoa sambil berpuasa, dia terluput dari pencobaan iblis. Matius 26:41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika kita berdoa, banyak sekali hal-hal pencobaan yang dapat terluput dalam kehidupan kita. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi saudara, betapa luar biasanya kuasa dari kita berdoa itu.
Kuasa itu mengalahkan keinginan daging. Daging kita ini memang hidup di dunia yang memang pada dasarnya sudah dipengaruhi oleh dosa. Tetapi ketika kita berdoa, roh kita dapat menguasai keinginan daging. Sehingga kita terluput dari pencobaan. Artinya pada waktu iblis mencobai, kita bisa menolak hal-hal dosa yang selalu diberikan oleh iblis. Doa dapat menembus batas ketidakmungkinan. Ketika kita merasa kita lemah, kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu, berdoalah. Karena doa itu dapat menembus sampai ke hadirat Allah. Nah, tanpa doa manusia tidak mungkin dapat berbuat banyak. Mari kita baca dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus melakukan hal-hal penting pada hari itu. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar, lalu dia berdoa. Karena apa? Karena hari itu Tuhan Yesus tahu dia akan pergi untuk menginjili orang banyak. Dia akan pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan dia tahu pada saat kabar baik itu disampaikan, banyak orang akan menolak dia. Karena tentu dia akan menceritakan bahwa dialah jalan menuju surga. Dan itu ditolak oleh banyak orang. Banyak hal yang akan dia hadapi di saat dia memberitakan Injil keselamatan itu. Itu sebabnya dia berdoa terlebih dahulu di pagi hari. Baiklah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita tahu hari-hari ini kita akan menghadapi banyak kesulitan, mari kita berdoa. Pagi-pagi sekali kita berdoa dahulu. Minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan meluputkan kita dari salah langkah. Dan Tuhan meluputkan kita dari dijahati orang. Bukan cuma membuka hari dengan berdoa, tetapi mengawal hari dan menutup hari dengan berdoa. Artinya sepanjang hari kita harus coba untuk selalu mengadakan waktu untuk berdoa di saat kita memang mempunyai kesempatan untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus sendiri menutup harinya dengan berdoa. Kita mau baca dari Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika itu Tuhan Yesus mendapat ancaman dari tangkapan orang-orang Yahudi yang karena dia melakukan kebenaran. Artinya Tuhan Yesus sebagai manusia bisa mengalami kesusahan besar. Ia berdoa semalam-malaman dan ternyata itu dia lakukan juga karena besoknya dia juga akan memilih 12 orang yang akan dia pakai untuk menjadi rasul yang akan memberitakan Injil Tuhan Yesus, di mana Injil itu bisa tersampaikan sampai dengan saat ini. Nah, untuk mengambil satu keputusan penting, di mana Tuhan Yesus harus memilih rasul-rasul, dia berdoa semalam-malaman. Sudah lihat betapa pentingnya doa itu kita lakukan. Ternyata doa mengubahkan dunia. Kalau tidak ada yang berdoa, kalau Tuhan Yesus tidak berdoa pada waktu itu, Tuhan Yesus yang sebagai manusia bisa saja dia salah memilih. Tetapi doa yang dia lakukan semalam-malaman membuat dia tepat dalam memilih 12 rasul yang nantinya akan menyebarkan berita Injil, berita keselamatan yang kita boleh terima juga sampai dengan hari ini. Bukan cuma itu, doa juga mendatangkan mujizat sambil membuat banyak orang melihat kemuliaan Tuhan ketika mujizat itu terjadi. Kita mau baca dari Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula
dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia dengan doanya membuat langit tidak menurunkan hujan. Ia ingin membuktikan kepada bangsa yang pada waktu itu melawan Tuhan. Karena bangsa itu menyembah ilah lain, menyembah berhala. Elia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya dia berdoa. Sebagai manusia biasa, dia berdoa sungguh-sungguh sehingga langit tidak menurunkan hujan. Dan itu membuat tanah kering, membuat tidak dapat tumbuh tanam-tanaman, sehingga raja yang memimpin bangsa yang menyembah ilah lain ini mendapat kesusahan, lalu mencari Elia. Lalu Elia berdoa juga, dan ketika dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menurunkan hujan. Di situ terbukti bahwa kuasa Tuhan luar biasa, dan bangsa itu melihat kuasa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia begitu luar biasa sehingga bisa membawa bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Betapa luar biasanya kuasa dari doa, dan doa-doa itu dipanjatkan oleh manusia biasa. Elia manusia biasa, Hizkia manusia biasa, tetapi ketika berdoa mujizat boleh terjadi. Bagaimana dengan kita semua pada saat ini? Kira-kira 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, tetangga di dekat rumah saya yang merupakan jemaat di gereja kami juga mengalami satu musibah. Pada waktu itu hujan turun dengan deras dan tanah di belakang rumahnya longsor akibat air hujan yang deras turun ke tanah di sebelah rumahnya, di belakang rumahnya. Longsor ini membuat kita semua khawatir. Karena kalau longsor ini berkelanjutan, maka rumah yang ada di dekat tanah longsor ini juga akan ikut terbawa jatuh ke sungai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada rumah di atas kira-kira 20 meter lebih tinggi posisinya dari rumah jemaat kami ini yang tidak punya selokan. Yang sudah dihimbau oleh pemerintah di daerah itu untuk swadaya bikin selokan di depan rumahnya, tetapi tidak dilakukan. Sehingga air hujan turun dengan derasnya melalui tanah di mana rumah tetangga saya ini berada. Air hujan yang begitu banyak membuat tanah itu longsor. Sehingga Tuhan memberi hikmat kepada tetangga kami yang tidak membuat selokan. Nah, tetangga yang di atas itu ingin membuat semacam bendungan kecil, saudara. Ketika bendungan itu dibuat, maka diharapkan air di jalan yang turun ke tanah dari tetangga saya ini akan tidak turun lagi karena ada bendungan kecil. Sebelum bendungan itu dibuat dan selama pembuatan bendungan itu tentu diharapkan tidak turun hujan. Bendungan itu dibuat dari semen, saudara. Ada waktu yang diperlukan untuk semen itu mengeras. Kemudian ketika terjadi mulai turun hujan rintik-rintik, saya mengajak tetangga saya yang pemilik rumah yang tanahnya longsor berdoa. Mari kita berdoa minta supaya Tuhan tidak menurunkan hujan di daerah ini. Supaya apa? Supaya terhindar adanya arus air sampai turun ke bawah yang mengakibatkan longsor yang berikutnya. Ketika mulai turun hujan rintik-rintik, saya berdoa, saya sujud di depan Tuhan, saya minta Tuhan tolong pindahkan rintik-rintik hujan ini ke bawah. Jangan sampai ada dulu turun hujan di daerah ini sampai dengan bendungan dibuat dan sampai bendungan itu kering. Sampai semen yang membuat bendungan itu menjadi kering. Diluputkan oleh Tuhan, hari itu tidak turun hujan. Besoknya awan sudah sangat gelap, mulai lagi
hujan turun rintik-rintik. Saudara tahu ya, 2 bulan yang lalu hujan masih turun di kota Bandung. Nah, kemudian ketika hujan mulai turun rintik-rintik, saya berdoa lagi. Saya WA kepada pemilik rumah di tetangga saya untuk kita berdoa. Saya berdoa lagi minta Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan yang pindahkan hujan. Jangan ada hujan di daerah sini. Demikian setiap hari kami melakukan itu sampai dengan 7 hari. Ketika 7 hari bendungan atau semen yang membuat bendungan itu sudah menjadi keras dan kering, turun hujan begitu lebat. Tetapi saudara lihat, air tidak ada yang turun ke bawah. Karena ada bendungan yang sudah dibuat dan bendungan sudah menjadi kering. Dan itu semua mencegah turunnya air dari jalan utama yang ada 20 meter di atas tanah dari jemaat kami itu. Dan itu luar biasa. Mujizat masih terjadi sampai saat ini ketika kita anak-anak Tuhan berdoa. Karena itu saudara, mari kita terus berdoa. Kita panjatkan doa-doa kita mengiringi segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin.